Saudara, dalam kasus tabrak lari di Cakung, polisi menduga ada kesengajaan pelaku menabrak korban. Sementara keluarga korban membantah kenal dengan pelaku. Polisi menetapkan pelaku tabrak lari di Cakung, Jakarta Timur menjadi tersangka yang diduga dipicu oleh cekcok di jalan raya. Polisi menemukan dugaan kesengajaan dalam kecelakaan yang menyebabkan korban tewas. Pelaku sebelumnya telah ditahan usai menyerahkan diri ke polisi. Polisi menduga ada motif dendam sehingga pelaku menabrak korban. Meski demikian, kasus tabrakan kini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk ditangani lebih lanjut. Ada unsur kesengajaan sehingga mengakibatkan korbannya dendam. Tindak pidana berarti, Pak? Ya, tindak pidana. Masih pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Sudah. Berarti ini tersangka untuk kelalaian yang kecelakaan itu ya, Pak? Ya. Bapak izin kamera. Itu Bang, kamera, Bang. kesengajaan, perbuatan yang disengaja yang dilakukan sehingga orang mengakibatkan luka atau meninggal dunia. Dendam. Karena ada perselisihan sama tetangga sehingga yang pelaku ini sakit hati dan melakukan tindakan tersebut. Korban dimakamkan Jumat siang di pemakaman Perwira Kota Bekasi usai disemayamkan di Persemayaman Taman Harapan Baru. Keluarga korban menuntut pelaku diganjar hukuman maksimal karena diduga ada unsur kesengajaan. Keluarga korban juga membantah pelaku dan korban saling mengenal. Sebenarnya kita udah klarifikasi kemarin, media juga sudah liput, kita klarifikasi ini bukan tetangga, tapi memang sepertinya dia bertempat tinggal di Harapan Indah, kami bertempat tinggal di Taman Harapan Baru, itu radiusnya sekitar 1 km lebih, Pak, bapak-bapak itu. Jadi sangat bisa dibilang kita nggak kenal sama sekali dan kita bisa bilang bukan tetangga. Kasus tabrak lari di Cakung, Jakarta Timur menurut keterangan polisi berawal dari cekcok. Rabu pagi, pelaku dan korban berkendara dari Bekasi menuju arah Jakarta. Polisi menyebut pelaku berkendara ditemani oleh ibunya. Ada insiden kecil menyebabkan korban terlibat cekcok dengan pelaku. Setelah cekcok, menurut keterangan pelaku kepada polisi, korban merusak kaca spion kanan mobil pelaku dan kabur. Pelaku pun mengejar korban hingga di dekat gerbang tol. Di dekat gerbang tol itulah pelaku menabrak korban dan melarikan diri. Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke polisi setelah diminta oleh ibunya. Kasus kini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kriminolog UI Resa Indragiri menyebut kasus tabrak lari ini adalah bentuk amarah di jalan raya. Menurut Resa, pelaku akan memanfaatkan apa saja untuk melampiaskan kemarahannya di jalan. Inilah ya barangkali yang bisa disebut sebagai road rage. Bagaimana seseorang kemudian mengekspresikan amarahnya, kejengkelannya, kekesalannya, sakit hatinya, atau perasaan-perasaan negatif lain di jalan raya. Kepada siapa? Ya barangkali kepada pihak manapun itu yang dianggap sudah memprovokasi dia. Dengan narasi sedemikian rupa, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa orang-orang yang melakukan tindakan road rage sedemikian rupa nantinya di persidangan akan membela diri dengan istilahnya adalah defense of provocation, alias pembelaan diri dengan menyatakan ke majelis hakim bahwa yang saya lakukan ini merupakan akibat, merupakan buah dari provokasi pihak lain. Pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis oleh polisi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, kita tadi melihat bagaimana kasus tabrak lari di Cakung yang menurut polisi diawali dari cekcok. Lalu bagaimana mengatasi berbagai bentuk kemarahan di jalan? Apa yang harus dilakukan jika kita dihadapkan pada situasi yang memicu emosi di jalan? Kita akan berbincangkan hal ini bersama Sony Susmana, praktisi keselamatan berkendara SDCI. Selamat malam Pak Sony. Selamat malam Mbak. Pak Sony, kalau Anda melihat tadi ada CCTV yang menggambarkan bagaimana kasus tabrak lari di Cakung itu terjadi. Apa yang kemudian terbersit di pikiran Anda ketika melihat video itu? Iya, sebetulnya banyak sekali masyarakat yang kurang paham tentang kendaraan ini, bahwa kendaraan ini bisa menjadi faktor untuk membunuh. Ya, saya mau analogi begini, sajam dan senpi itu bisa menjadi alat pembunuh dari 2 faktor, emosi dan mabuk. Ya, kalau kendaraan dari 3 faktor Mbak, emosi, mabuk, dan lengah. Jadi menurut saya kendaraan itu lebih berbahaya kalau pertama tidak terampil dalam operasional, yang kedua tidak bisa menguasai diri. Nah, faktor yang tidak bisa menguasai diri ini yang bahaya sekali. Ketika seorang tidak terlatih dalam mengelola dirinya, baik itu fisik maupun mentalnya, maka orang tersebut akan jauh dari etika. Artinya adabnya rendah ya.
dan biasanya berpikirnya itu cetek. Nah, kalau dia terdistraksi sedikit aja, maka dia akan jadi emosi dan meletup-letup tuh. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah segala tindak lanjutnya pasti akan dekat dengan hal-hal negatif. Kalau dari kasus yang tadi disampaikan, dia coba untuk memberikan pelajaran. Dengan cara apa? Menyerempetkah atau melukai, menabrak, yang ujung-ujungnya karena tidak terukur bisa jadi membunuh. Ini yang dinamakan road rage atau pengemudi yang... Jadi unsur kesengajaan seperti yang disebutkan polisi udah jelas masuk ya? Ya, benar sekali. Oke, ada disebutkan road rage, amarah di jalan raya. Ini ada kemarahan yang menjadi pemicu antara korban dan pelaku. Karena kan kalau kita mendengarkan pernyataan dari polisi, cekcok, kemudian korban mematahkan spion pelaku tidak terima, mengejar hingga akhirnya terjadilah tabrak lari itu yang berujung pada tewasnya korban. Kalau Anda melihat ini soal kemarahan menjadi pemicu bagaimana sih, Mas Sony? Ya gini, karena orang yang emosi itu nggak pernah bisa berhitung dengan akal sehat, Mbak. Ya, niatnya mungkin tadi memberikan pelajaran, tetapi karena tidak berhitung, emosinya tidak terkontrol, bahkan maunya memberikan pelajaran justru malah membunuh orang lain. Ini yang saya tidak pungkiri ya. Anda melihat ada kesengajaan itu, kan ini sampai korbannya meninggal dunia. Anda melihat kesengajaan itu memang melukai yang sangat serius atau seperti apa kalau Anda melihat dari CCTV itu? Kalau dari kacamata saya, begitu dia ngejar, itu niatnya udah jelek. Ketika sampai niat jelek itu membuat orang lain atau pihak lain itu bahkan tidak hanya cedera, tapi terbunuh, ya itu harusnya pasalnya berat, karena emang niatnya jahat. Oke, lalu kalau kita bicara soal road rage, amarah di jalan, kenapa sih sebenarnya pengendara itu sangat mudah terpancing emosinya di jalan? Di Jakarta kalau kita ngeliat ini udah macet, emosi, tapi ketika ada sesuatu hal sangat mudah sekali terpancing emosinya, berantem, menunjukkan senjata api seperti yang kita sering lihat di media sosial. Gimana tuh? Ya, road rage ini kan adalah pengemudi yang tidak bisa menguasai masalahnya. Ketika orang yang bisa menguasai masalahnya di jalan pun dia akan terkontrol aktivitasnya, ya, perilakunya terkontrol. Nah, road rage ini yang tidak bisa menyelesaikan masalah yang masih ada di diri dia. Sehingga itu tadi, dia mencari teman untuk bermain dengan kemarahannya. Ketika orang bermain dan bisa, akhirnya orang tersebut menjadi berantem sama dia. Ini yang harus dihindari. Penyebabnya apa saja faktor-faktor itu? Banyak sekali, mungkin capek, mungkin lelah, mungkin juga stres, mungkin juga dia ada penyakit, drop fisik, mental. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pengemudi. Ketika kita berkendara, kita menguasai kendaraan tersebut harus dengan emosi yang stabil. Jadi masalah-masalah itu harus dia buang dulu, atau dia tidak bisa kontrol, lebih baik dia naik taksi atau online lah. Ini pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kalau kita dihadapkan pada situasi seperti ini? Yang pertama, kita berhadapan dengan orang yang sedang marah, sedang ada road rage di dirinya. Kemudian situasi kedua adalah kalau kita sendiri yang dipancing amarahnya atau tiba-tiba kita marah karena capek, lelah menghadapi macet, kemudian ada kejadian seperti ini. Apa yang harus dilakukan, Pak Sony? Ya, menurut saya ada dua. Yang pertama, kita harus jaga hati kita. Bagaimana berperilaku sabar. Kemudian mudah memberi ruang kepada pengemudi lain. Mengalah itu adalah hal yang terbaik. Yang kedua, jangan mudah terprovokasi. Nah, ini yang perlu dilatih. Itu yang susah. Iya, butuh proses panjang. Karena panjang atau pendeknya itu tergantung komitmen, kemudian konsistensi, kesadaran kita. Kemudian lihat untung ruginya dari sebuah tindakan yang melukai atau merugikan orang lain. Karena itulah kunci selamat dari road rage. Itu kalau kita dalam situasi seperti pelaku pada saat itu dalam emosi, kemudian ingin meluapkan sampai akhirnya berakibat dengan fatal. Tapi bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang yang seperti pelaku? Jadi kitanya sudah berusaha untuk sabar, tapi kemudian yang kita hadapi adalah orang yang sedang diliputi oleh amarah di jalan raya. Jangan diladenin, diemin aja. Tutup pintu, tutup jendela, kunci. Karena pada akhirnya dia akan tinggalin kita ketika kita tidak meladeni dia. Itu kalau kita di mobil, kalau kita berkendara roda 2? Menjauh ya, agak susah. Kalau dilihat dari kasus tersebut, semakin dia lari, semakin dikejar.
semakin dia bertanggung jawab, mungkin dia akan semakin menerima kondisi tersebut. Jadi ya namanya kita orang timur ya, ketika diajak baik-baik ngomong, pasti akan baik juga. Tapi kalau kita kabur, pasti akan dikejar, Mbak. Karena kan orang ketika emosi, menghadapi orang yang emosi kan kita juga agak khawatir nanti akan ada kontak fisik, ada kekerasan. Itu kan juga menjadi pertimbangan juga apa yang harus kita lakukan. Kalau mendekat takutnya nanti ada kekerasan lanjutan. Kalau menjauh dikejar seperti yang terjadi di Cakung ini. Ya kan gini, ada tindakan-tindakan hukum yang sebetulnya mengarah ke pidana ya cukup diselesaikan di ranah hukum lah. Tetapi kalau bisa orang yang marah itu didengerin aja. Karena dia tidak akan melakukan tindakan yang macam-macam kalau kita dengerin. Setelah didengerin, kalau bisa minta maaf, minta maaf. Kalau enggak, ya sudah, diam aja. Karena semakin kita melawan, dia akan semakin beringas. Oke, yang Anda sebutkan itu perlu latihan yang cukup panjang ya, Iya, Sony? benar. Perlu berarti Butuh untuk waktu. butuh waktu. Oke, untuk bisa tenang, kemudian memaafkan, tentu saja ini butuh latihan dan juga paham soal etika yang harus diterapkan ketika berkendara. Menurut Anda apa saja sih Pak Sony etika berkendara praktiknya? Pertama gini, ada yang namanya defensive driving. Defensive driving itu kan banyak sekali kunci-kuncinya ya. Yang pertama adalah kita jaga jarak, jaga kecepatan, kemudian mengalah, kemudian melihat potensi-potensi yang berujung bahaya, kemudian memberikan ruang kepada kendaraan lain. Nah, dengan cara-cara defensif itu, kita pasti akan paling tidak meminimalkan risiko-risiko seperti ini. Jadi banyak cara yang baik-baik itu kita lakukan, kemudian yang bisa memprovokasi orang, atau bahkan membuat orang lain marah, ya kita tinggalkan. Tinggalkan. Tadi dikejar Pak. Dalam arti begini, kalau dikejar kan karena dia coba untuk melakukan tindakan yang memprovokasi orang tersebut ya. Oke. Kalau dari kasus itu kan dia coba untuk patahin kaca spionnya, pasti orang itu akan marah. Oke. Baik, jadinya itu harus melatih bagaimana emosi kita supaya berkendara dengan aman. Etika adalah kita saling menghargai dengan pengguna jalan lainnya. Terima kasih Pak Sony Susmana sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.